Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan memasuki video yang kedua, di mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengerjakan limit fungsi tanpa menggunakan tabel pendekatan. Mari kita lihat bersama. Contoh yang pertama adalah tentang konsep limit dengan soal sebagai berikut. Tentukan nilai limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1. Dalam kasus ini kita tidak perlu menggunakan tabel pendekatan lagi, tapi kita bisa langsung menggunakan konsep yang ada di limit, yaitu dengan mensubstitusi langsung. Ya, kita langkah pertama adalah substitusi x sama dengan 1, karena ini x pendekatan menuju 1, ke fungsinya, ke x kuadrat min 1 per x min 1. Berarti kalau saya substitusi, hasilnya akan menjadi x 1 kuadrat min 1 per 1 min 1, atau sama dengan 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kan tidak terdefinisi, maka kita harus mengubah bentuk soalnya tanpa mengubah nilainya. Kalau di sini adalah fungsi kuadrat, berarti kita harus memfaktorkan fungsi tersebut. Berarti ini limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan penulisan limit tetap harus ada karena kita belum mensubstitusi x-nya, maka tetap harus ada limitnya. Maka x kuadrat min 1 ini kita faktorkan, maka dia akan berubah menjadi x plus 1 x min 1. Ingat kembali tentang pemfaktoran. Lalu di bawahnya x min 1. Nah, x min 1 di atas dan yang di bawah bisa dicoret, menghilangkan, maka tinggal hasilnya adalah limit x mendekati 1 dari x plus 1. Maka kalau hasil ini kita substitusi, hasilnya 1 plus 1 yaitu 2. Maka limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1 adalah 2. Nah, hasil ini adalah hasil yang sama yang kita peroleh di video sebelumnya ketika Ibu membahas contoh yang pertama melalui pendekatan limit menggunakan tabel. Silahkan kalian lihat lagi. Contoh yang kedua, jika ada soal sama ya, limit x mendekati 2 dari fungsi kuadrat, maka kita coba terlebih dahulu dengan substitusi. Substitusi x sama dengan 2 ke fungsinya, berarti 2 kuadrat tambah 2 dikurang 6 di per 2 min 2, maka hasilnya adalah 0 per 0. Dia tidak terdefinisi, maka kita harus mengubahnya atau menyederhanakan. Maka diperoleh limit x mendekati 2 x kuadrat plus x min 6 per x min 2. Nah, di sini kita harus memfaktorkan yang ada di atas karena yang atas adalah bentuk kuadrat. Pemfaktorannya silahkan diingat kembali. Ini x dengan x 6, berarti di sini 3, di sini 2. Penjumlahannya harus positif, berarti ini plus, ini min. Nanti silahkan kalian pelajari kembali tentang pemfaktoran. Lalu di bawah x min 2 bisa dicoret, menyisakan limit x mendekati 2 dari x plus 3, kita substitusi 2-nya, berarti 2 ditambah 3, hasilnya 5. Ketemulah hasilnya limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus x min 6 per x min 2 adalah 5. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini adalah bentuk akar. Kalau bentuk akar berarti kita harus merasionalkan. Nah, sebelum kita merasionalkan, kita harus substitusi terlebih dahulu. Apakah hasilnya tidak terdefinisi? Kalau disubstitusi x sama dengan 4 ke fungsinya, berarti akar 4 min 2 per 4 min 4. Maka hasilnya 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka kita harus merasionalkan. Karena di sini bentuknya akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan? Berarti ini saya tulis kembali, akar x min 2 per x min 4 dirasionalkan, artinya dikali dengan sekawannya, sekawan dari yang punya akar. Kalau di sini negatif, berarti sekawannya adalah positif, atau lawannya adalah sama, atas bawah tidak berubah. Karena kalau ini dibagi hasilnya 1, maka 1 dikali berapapun soalnya tetap tidak berubah. Kita hanya mengubah bentuk soal. Nah, ini kalau dikalikan berarti hasilnya limit x mendekati 2 dari, ya, ingat lagi, Ibu akan perlihatkan di sini bahwa ada, ingat sifat ini, ya, sifat akar, perkalian akar, ya, plus min, maka dia tersisa hanya tinggal a min b kuadrat. Jadi kalau ini kebalikannya, akar b, berarti di sini adalah a min akar b, perolehlah a kuadrat min b. Jadi kalau dia sama-sama akar, ini berarti tinggal a min b. Nah, ini diingat kembali. Nah, dalam kasus ini berarti karena akarnya ada di depan, maka akarnya tinggal hilang saja, tinggal angkanya saja. Maka tersisalah di depan sini adalah x, ya, dikurangi 4.
karena 2 kuadrat nih yang B. Per X min 4 masih dikalikan dengan akar X plus 2. Lalu yang sama bisa dicoret, menyisakan limit X mendekati 2 dari 1 per akar X plus 2. Maka di sini diperoleh kita substitusi 1 per, berarti di sini 1 per akar X berarti akar 4 ditambah 2, maka diperolehlah 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Jadi hasil dari limit X mendekati 4 dari akar X min 2 per X min 4 adalah 1 per 4. Nah, yang di sini kalian perlu perhatikan adalah perkalian antar akar ini dan juga penulisan limit. Limit ini akan tetap ada selama kamu belum mensubstitusikan nilai X-nya. Nah, ini Ibu mulai nggak ada limitnya nih, lim. Karena Ibu sudah memasukkan nilai X-nya. Contoh yang keempat adalah masih dalam bentuk akar, maka di sini kita akan mensubstitusi terlebih dahulu dan melihat apakah hasilnya 0 per 0. Saya akan substitusi di sini, substitusi X sama dengan 4, maka menjadi 4 min akar 20 min 4 per 4 min 4, maka hasilnya adalah 0 per 0, tidak terdefinisi. Maka kita harus merasionalkan. Rasionalkan limit X mendekati 4, maka 4 dikurangi 5X min 4 per X min 4 di sini. Maka saya akan kalikan dengan sekawannya yang ada akarnya, maka saya kalikan dengan 4 plus 5X min 4 per 4 ditambah 5X min 4. Nah, kalau kalian lihat sekawannya di sini adalah tanda ini yang berubah ya, hanya tanda plus dan minnya. Kalau kalian perhatikan, Ibu akan kasih tanda juga di sini, yang berubah hanya ini, min dan plusnya, sedangkan yang di dalam akar tandanya tetap sama. Lalu ingat kembali perkalian antar akar di contoh sebelumnya, maka di sini bisa diperoleh sama dengan limit X mendekati 4 dari tinggal 4 dikuadratkan berarti 16 dikurangi akarnya hilang. Nah, kasih tanda lagi kurung supaya kita teliti 5X min 4 dibagi dengan yang bawah tetap X min 4 lalu 4 ditambah 5X min 4. Setelah ini maka kita akan buka kurungnya ya, berarti 16 min 5X, hati-hati ketika membuka dia ketemu jadi plus 4 per yang bawah tetap sama ya, X min 4 kali 4 tambah 5X min 4 ya, maka hasilnya akan menjadi limit X mendekati 4 di sini jadi min 5X ditambah 20, yang bawah tetap ya X min 4, lalu di sini ada 4 plus akar 5X min 4. Setelah itu limit X mendekati 4, kita harus berpikir bagaimana yang atas ini harus berubah atau harus ada unsur yang di bawah. Jadi kita tuliskan dulu X min 4-nya, ya X min 4-nya. Lalu supaya jadi min 5X, maka ini kan harus dikalikan min 5X ya. Karena kalau dia dikalikan kan dia akan jadi min 5X. Nih, maka hasilnya sama. Lalu kalau ini kita kalikan juga permintaannya sama, plus 20. Maka kita ubah bentuknya supaya sama seperti yang di bawah. Lalu di sini per X min 4, 4 ditambah akar 5X min 4. Maka menjadi limit X mendekati 4, ini kita coret. Nah, ketika dicoret berarti tinggal sisanya adalah min 5 per 4 ditambah akar 5X min 4. Ketika kita sudah ada yang dicoret, maka tinggal kita substitusi ya. Jangan lupa ini kasih tanda sama dengan, kita substitusi berarti min 5 per 4 ditambah akar 20 min 4. Maka hasilnya min 5 per 4 ditambah akar 16 min 5 per 8. Nah, ini adalah hasil untuk limit X mendekati 4 dari 4 min akar 5X min 4 per X min 4. Contoh selanjutnya adalah contoh yang kelima, di mana di sini ada limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus 3X per X. Nah, kalau kita substitusi X sama dengan 0 ke fungsinya, maka hasilnya adalah 0 tambah 0 per 0, maka 0 per 0, tidak terdefinisi. Oleh karena itu, kita akan memfaktorkan, karena di sini bentuknya kuadrat, maka kita faktorkan. Faktorkan limit X mendekati 0, karena di sini tidak ada yang angka saja, maka kita keluarkan X-nya. Memfaktorkannya begini, per X
Sampai di sini tinggal kita coret, sisanya tinggal limit X mendekati 0 dari X plus 3. Kalau kita masukkan atau substitusi X-nya, maka hasilnya 0 tambah 3, yaitu 3. Nah, ini adalah hasil untuk limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus 3X per X. Nah, inilah 5 contoh untuk penyelesaian menggunakan limit. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.